Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang aspek keperilakuan dari pengendalian biaya dan aspek keperilakuan dari desentralisasi dan evaluasi kinerja. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Dewi Hasna Milenia. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keperilakuan dari pengendalian biaya. Dalam sebuah perusahaan manufaktur, biaya dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan aktivitas fungsionalnya. Yang pertama yaitu biaya manufaktur. Biaya-biaya yang termasuk biaya manufaktur itu ada tiga, yaitu 1. Bahan baku langsung, 2. Tenaga kerja langsung, dan yang ketiga biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya non-manufaktur. Biaya-biaya yang termasuk biaya non-manufaktur ada dua, yaitu 1. Biaya penjualan, yang kedua biaya umum dan administrasi. Selain itu, terdapat juga biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya yang terjadi karena mutu produk yang rendah atau untuk mencegah agar mutu yang rendah tidak terjadi. Biaya ini nilainya cukup signifikan. Biaya ini dibedakan menjadi tiga, yaitu 1. Biaya pencegahan, 2. Biaya penilaian, dan yang ketiga biaya kegagalan. Pentingnya manajemen biaya. Anggaran biaya dan analisis biaya adalah salah satu cara untuk mengendalikan dan mengatur biaya guna memperbaiki laba bersih. Satu dari cara terbaik untuk mengatur biaya adalah memahami bahwa terdapat banyak jenis biaya. Jika suatu biaya dapat dikenali dari jenis biaya yang sedang dipertimbangkan, keputusan yang lebih baik dapat dibuat. Sistem biaya tradisional. Istilah tradisional mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya yang tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Sistem biaya standar. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Sistem biaya standar mencerminkan percampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Biaya standar juga mencerminkan estimasi terinci dan canggih mengenai besarnya biaya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau menghasilkan suatu produk tertentu. Berikut langkah-langkah pengendalian sebagaimana dijelaskan oleh Edwin Kaplan. Yaitu 1. Penetapan tujuan organisasi, 2. Penentuan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dan penugasan fungsi kepada setiap organisasi. Yang ketiga, pengisian staf dari pusat pertanggungjawaban dengan individu-individu yang memiliki kemampuan, motivasi, dan pengetahuan yang mencukupi untuk melakukan fungsinya. Yang ketiga, penciptaan jalur komunikasi antara pusat pertanggungjawaban dan unit organisasi lainnya, serta di mana perlu lingkungan eksternal. Yang terakhir, perkembangan prosedur yang memastikan bahwa informasi yang mencukupi relevan dan tepat waktu sepanjang jalur komunikasi. Saya Dewi Wulandari, saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya langsung atau variabel. Filosofi yang mendasari perhitungan biaya langsung atau variabel yaitu semua metode akuntansi biaya tradisional yang sesuai dengan konsep biaya tersebut yang menghubungkan unit produk atau jasa dengan biaya penuh. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan langsung ke unit produk atau jasa, sedangkan overhead tetap dan variabel pada kebanyakan kasus diserap berdasarkan estimasi tarif yang didasarkan pada volume yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis pelengkap dibutuhkan untuk mengidentifikasikan berbagai komponen yang menyebabkan terjadinya penyerapan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Adapun dorongan keperilakuan perhitungan biaya langsung atau variabel yaitu konsep, prinsip, dan praktik akuntansi mempengaruhi pengukuran kinerja manajerial, konsekuensinya, dan keputusan manajerial. Hawkins sendiri menyatakan bahwa konsep, prinsip, dan praktik akuntansi adalah bagus secara keperilakuan maupun teknis jika konsep, prinsip, dan atau praktik tersebut 1. Menghambat manajer dari pengambilan berbagai tindakan operasi yang tidak menguntungkan guna membenarkan adopsi atas suatu alternatif akuntansi. Yang kedua, yaitu menghambat adopsi atas praktik akuntansi oleh perusahaan yang hanya menciptakan ilusi kinerja. Selanjutnya yaitu pengendalian biaya. Dalam pengendalian biaya, membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik. Hal tersebut memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan perincian kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya dikomitmenkan, dan biaya diskresioner. Perbedaan ini penting bagi manajemen karena setiap jenis biaya memerlukan prosedur pengendalian yang berbeda. Untuk yang biaya teknik meliputi biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel seperti bahan bakar dan listrik. Biaya
Yang kedua yaitu biaya tetap yang dikomitmenkan atau biaya kapasitas adalah seluruh biaya organisasi dan pabrik yang terus terjadi tanpa mempedulikan tingkat aktivitas yang tidak dapat dikurangi tanpa merugikan kompetensi organisasi untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Sedangkan biaya diskresioner yang juga bisa disebut dengan biaya terprogram adalah biaya yang muncul dari keputusan periodik, biasanya itu tahunan, mengenai jumlah maksimum yang akan dikeluarkan, dan biaya yang tidak memiliki hubungan optimum yang dapat ditunjukkan antara input yang diukur oleh biaya dan output yang diukur oleh pendapatan atau tujuan lainnya. Selanjutnya yaitu dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, di samping menekankan perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel serta memberikan informasi biaya diferensial dalam situasi pengambilan keputusan tertentu, perhitungan biaya langsung atau biaya variabel memberikan informasi penting lainnya kepada manajer. Beberapa situasi pengambilan keputusan yang umum yaitu 1. Keputusan bauran produk, yang kedua yaitu penentuan harga produk baru, yang ketiga penetrasi, yang keempat penghapusan produk, yang kelima pesanan khusus, yang keenam kampanye iklan dan promosi, dan yang terakhir yaitu keputusan mengurangi biaya. Selanjutnya dalam aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Dalam bagian ini akan menganalisis aspek keperilakuan dari langkah-langkah akuntansi yang dipilih yang dapat memodifikasi dalam memicu respons manusia yang disfungsional. Dalam penetapan standar, elemen penting berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Raymond Mills dan Roger Fern mengemukakan empat prasyarat utama berikut bagi sistem pengadilan yang unggul secara keperilakuan. Yang pertama yaitu standar harusnya ditetapkan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga orang menerimanya sebagai suatu realistis dan bukannya arbitrer. Yang kedua yaitu orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menetapkan tujuan mereka sendiri. Yang ketiga yaitu orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerja. Yang keempat yaitu umpan balik atas kinerja haruslah bertujuan untuk mengkoreksi maupun evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifatul Alia akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Partisipasi dalam penetapan standar. Dalam salah satu studi empiris, mereka menggunakan teori disonansi kognitif untuk mendapatkan lebih banyak wawasan mengenai penyebab partisipasi lebih efektif dalam penetapan standar kinerja. Teori disonansi kognitif terpusat pada 3 konsep kunci, yaitu 1. Kemauan, 2. Disonansi, 3. Komitmen. Standar yang ketat versus standar longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang akan digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. Penyerapan overhead. Praktek umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset yang didukung oleh National Association of Accountants atau NAA, James Friedman dan Su S. Liao menemukan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas dan jenis biaya tidak langsung. 1. Yaitu biaya jasa korporat. 2. Biaya administratif korporat. Analisis varians. Unsur utama dan pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Varian tersebut dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab. Beberapa di antara dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. Keputusan investigasi varian.
Keputusan manajemen semata-mata tergantung pada penilaiannya atas signifikasi diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki dasar untuk menentukan apakah varian tertentu ditimbulkan dari penyalahgunaan yang dapat diidentifikasi dan dikendalikan, atau apakah varian tersebut bersifat acak atau tidak dapat dikendalikan. Aspek keperilakuan. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti batas yang ditetapkan oleh manajemen, jenis hasil umpan balik, keketatan pemaksaan, serta penghargaan dan sanksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian. Aspek keperilakuan dari desentralisasi dan evaluasi kinerja. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah praktek pendelegasian wewenang kepada jenjang yang lebih rendah. Suatu organisasi yang terdesentralisasi secara kuat adalah organisasi yang memberikan kebebasan pada manajer tingkat yang lebih rendah atau karyawan untuk membuat keputusan. Lingkungan sebagai faktor penentu desentralisasi. Suatu pembahasan umum mengenai alasan-alasan dibutuhkannya desentralisasi mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Desentralisasi membebaskan manajemen puncak untuk fokus pada keputusan-keputusan strategis jangka panjang dan bukannya terlibat dalam keputusan-keputusan operasi. 2. Desentralisasi memungkinkan organisasi untuk memberikan respon secara cepat dan efektif terhadap masalah, atau manajer lokal memiliki informasi yang paling baik dan sebab itu dapat memberikan respon yang lebih baik pada kebutuhan-kebutuhan lokal. 3. Sistem yang tersentralisasi tidak mampu menangani semua informasi yang rumit yang diperlukan untuk membuat keputusan yang optimal. 4. Desentralisasi menyediakan dasar pelatihan yang baik bagi manajemen puncak masa depan. 5. Desentralisasi memenuhi kebutuhan akan otonomi dan dengan demikian merupakan suatu alat motivasional yang kuat bagi para manajer. Memilih suatu struktur. Untuk menerapkan desentralisasi, suatu organisasi harus memilih struktur yang sesuai, mengembangkan anggaran dasar, dan mengukur kinerja dari subunit-subunit yang terdesentralisasi. Untuk memilih struktur dari sekian banyak struktur yang dapat meningkatkan desentralisasi adalah 1. Pembagian tugas atau keputusan. 2. Merencanakan akuntabilitas sumber daya. Pengembangan anggaran dasar. 1. Pendelegasian aktivitas. Persyaratan penting dari desentralisasi adalah penentuan aktivitas yang sebaiknya didelegasikan kepada subunit dan aktivitas yang sebaiknya dikendalikan secara sentral. 2. Menerapkan norma-norma keperilakuan. Anggaran dasar harus mengikuti pembagian aktivitas dengan menyatakan norma keperilakuan yang diharapkan oleh kantor pusat dari para manajer subunit dalam melaksanakan aktivitas ini. 3. Klarifikasi hubungan antar unit. Anggaran dasar yang baik juga memberikan peraturan-peraturan dasar untuk mengelola pertukaran antar unit. Pertukaran ini adalah perlu ketika subunit-subunit saling bergantung satu sama lain untuk input atau output. Tingkat ketergantungan
bervariasi dari tinggi dalam perusahaan yang terintegrasi secara vertikal sampai rendah dalam konglomerasi yang terdiversifikasi. Saya Siti Ilmiah Nur Safitri. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, yakni pendekatan kompetitif versus kolaborasi. Anggaran dasar untuk desentralisasi mencoba untuk mencegah peluang untuk melakukan suboptimasi ini. Anggaran dasar tersebut dapat menggunakan dua pendekatan ekstrim untuk melakukannya. Yang pertama, pendekatan kompetitif, mengandalkan pada mekanisme pasar dan mensubstitusikan pada internal yang fiktif dengan pasar internal. Yang kedua, pendekatan kolaboratif, menekankan pada keanggotaan organisasional dan mendorong individu untuk bekerja pada suatu tim dengan menggunakan aturan penghargaan dan nilai yang sesuai. Selanjutnya yakni faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan. Ada 3 faktor penting yang sebaiknya dipertimbangkan oleh suatu organisasi dalam memutuskan ujung yang mana yang akan dipilih pada kontinum kompetisi, kolaborasi. Yang pertama, tersedianya pasar tradisional. Yang kedua, saling ketergantungan yang strategis. Yang ketiga, kelengkapan harga. Selanjutnya, desentralisasi dan penentuan harga transfer. Mekanisme utama yang digunakan oleh organisasi untuk mengatur pertukaran antar subunit adalah mekanisme penentuan harga transfer atau transfer pricing. Sistem penentuan harga transfer dapat digunakan sebagai suatu alat untuk melaksanakan perilaku yang diinginkan oleh anggaran dasar. Jenis-jenis harga transfer. Organisasi biasanya menggunakan 5 jenis harga transfer. Kelima jenis harga transfer tersebut, yang pertama, harga pasar. Yang kedua, harga biaya plus. Yang ketiga, biaya variabel. Yang keempat, harga yang dinegosiasikan. Dan yang kelima, harga yang diputuskan atau yang diperintahkan. Selanjutnya, harga transfer dan anggaran dasar desentralisasi. Bagian ini menyatakan bahwa elemen utama desentralisasi adalah keputusan untuk mengembangkan anggaran dasar yang disesuaikan. Anggaran dasar yang semacam itu harus memutuskan aktivitas dan keputusan manakah yang akan dibuat oleh kantor pusat dan manakah yang akan didelegasikan kepada unit-unit individual. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan desentralisasi. Keunggulan desentralisasi yang pertama, manajemen puncak dapat berkonsentrasi pada strategi dan pembuatan keputusan strategis. Yang kedua, memberikan pengalaman bagi manajemen pada tingkat yang lebih rendah untuk pembuatan keputusan. Yang ketiga, pemberian kewenangan pembuatan keputusan dan tanggung jawab akan memberikan kepuasan kerja. Yang keempat, manajemen pada level yang lebih rendah umumnya memiliki informasi yang lebih rinci dan update sehingga menghasilkan keputusan yang lebih baik. Yang kelima, sulit untuk mengevaluasi prestasi seorang manajer apabila tidak diberi suatu kebebasan. Selanjutnya, yakni kelemahan desentralisasi. Yang pertama, manajer pada tingkat yang lebih rendah dapat membuat keputusan yang tidak sejalan dengan strategi umum perusahaan. Yang kedua, dapat menjadi kurangnya koordinasi antar manajer. Yang ketiga, manajer pada level yang lebih rendah mungkin memiliki tujuan yang berbeda dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, dalam organisasi terdesentralisasi agak sulit untuk menyebarkan gagasan inovatif secara efektif. Selanjutnya yakni evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilaian kinerja aparatur yang dilakukan untuk melihat pertanggungjawaban pekerjaannya setiap hari. Apakah terjadi peningkatan atau penurunan sehingga pemimpin bisa memberikan suatu motivasi penunjang untuk melihat kinerja aparatur ke depannya. Evaluasi harus sering dilakukan agar masalah yang dihadapi dapat diketahui dan dicari jalan keluar yang terbaik. Lalu apa tujuan evaluasi kinerja dilakukan? Tujuan utama dari evaluasi kinerja adalah memotivasi para karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan dan
agar para karyawan mematuhi standar perilaku yang ditentukan sehingga tindakan dan hasil pekerjaan menjadi lebih baik. Selanjutnya, manfaat dari evaluasi kinerja. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengidentifikasi kriteria kebutuhan pelatihan. Yang keempat, memberikan umpan balik kepada karyawan tentang bagaimana atau melihat kinerja mereka. Yang kelima, menjadi dasar untuk pemberian hadiah dan hukuman. Selanjutnya, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Atribut-atribut dari ukuran-ukuran kinerja yang kemungkinan besar akan mengarah pada keselarasan tujuan adalah 1. Kontrolabilitas. Dianggap diinginkan karena kontrolabilitas mengeluarkan aspek-aspek kinerja yang dapat dikendalikan oleh manajer dari pengukuran. Yang kedua, kelengkapan. Mengacu pada tingkat sejauh mana suatu ukuran dapat mencakup semua dimensi kinerja yang relevan. Yang ketiga, pemisahan aktivitas dan evaluasi manajerial. Dirancang untuk membedakan daya tarik ekonomi dari suatu aktivitas dengan cara aktivitas tersebut dikelola. Selanjutnya, yakni langkah-langkah evaluasi kinerja dalam aspek keperilakuan. Ada 2 tahap, yakni yang pertama tahap persiapan dan yang kedua adalah tahap penilaian. Tahap persiapan pertama, penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab. Yang kedua, penetapan kriteria pengukuran kinerja. Yang ketiga, pengukuran kinerja sesungguhnya. Tahap selanjutnya, tahap penilaian. Yang pertama, perbandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran. Yang kedua, penentuan penyebab terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.